Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Semoga hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari di mana kita datang ke rumah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan namanya, bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan beri. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini izinkan saya untuk mengadakan sebuah peragaan untuk menjelaskan bacaan-bacaan yang dibacakan yang mau dibahas pada hari ini. Di tangan saya ada sebuah gelas. Inilah diri kita. Kalau kita berdoa dengan kesombongan, kita merasa benar, kita merasa hebat di hadapan Tuhan, seperti orang yang menutup dirinya seperti ini. Lalu Tuhan datang dengan berkat-berkatnya. Kita bisa lihat saudara-saudara bahwa sebanyak apapun berkat-berkat dari Tuhan tidak masuk ke dalam dirinya, tetapi tertumpah keluar. Karena apa? Dia menutup diri, sudah merasa paling benar, paling hebat, tidak membutuhkan pertobatan, tidak perlu belas kasihan Tuhan, maka dia akan tetap kosong. Sementara orang yang berdoa dengan kerendahan hati, merasa dia berdosa di hadapan Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan, sama seperti orang yang membuka dirinya di hadapan Tuhan. Dia membuka pikirannya, dia membuka hatinya, dia membuka dirinya, dia membiarkan rahmat Tuhan turun atas dirinya. Maka ketika rahmat Tuhan turun atas manusia, maka kita bisa lihat di sini, dia bisa menerima rahmat itu secara utuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya umat beriman bertanya, Romo, doa yang mana sih Romo yang paling didengar Tuhan? Romo, bagaimana sih cara saya berdoa supaya doa saya ini melambung ke hadirat Tuhan? Apa saja yang dikatakan dalam doa? Apa saja yang harus dicurhatkan sama Tuhan, dan juga sejauh mana kita boleh mengeluh, kita boleh meminta, kita boleh memohon kepada Tuhan. Sejauh mana Romo saya mau minta tolong sama Tuhan supaya jangan sampai kita terlalu memaksa Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan luar biasa dalam bacaan-bacaan perayaan Ekaristi yang dibacakan pada tanggal 23 Oktober hari Minggu ini. Yang pertama, misalnya dari Putra Sirak, bacaan pertama, Anda harus tahu nih, Putra Sirak bab 35. Dikatakan begini, ada orang-orang tertentu yang doanya menembusi awan. Artinya doa-doa mereka ini selalu didengar oleh Tuhan, yaitu anak yatim, para janda, dan juga orang-orang tertindas. Oh, makanya ya Romo ya, banyak sekali umat beriman mencoba untuk berbagi kasih, menyumbang panti asuhan, lalu juga minta intensi-intensi misa yang diselenggarakan atau dirayakan di panti-panti asuhan. Karena saudara-saudaraku, doa-doa anak-anak yatim, para janda itu menembusi awan. Dari mana Romo tahu? Coba kita lihat. Tuhan tidak memihak dalam perkara orang miskin. Saudara-saudaraku yang terkasih, biasanya kalau hakim manusia, ada orang miskin dan juga ada orang kaya datang kepadanya, seringkali di Israel orang-orang kaya ini selalu mendapat privilege, selalu mendapat keuntungan, di mana hakim akan tergoda untuk memihak kepada mereka. Tetapi dikatakan dalam kitab Sirak, Tuhan tidak memihak dalam perkara orang miskin. Artinya Tuhan melihat mana yang benar, mana yang salah. Bukan gara-gara dia kaya, dia itu dimenangkan kasusnya. Bukan karena dia miskin, dia itu dibela oleh Allah. Tidak. Dikatakan Tuhan tidak memihak, karena di mata Tuhan yang benarlah yang dimenangkan. Tetapi orang yang terjepit didengarkannya, berarti orang yang sedang dalam masalah, orang yang problemnya sedang berat,
orang yang tidak punya penolong sama sekali, disitulah Tuhan mendengar doa mereka. Dikatakan di ayat 14, jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Saudara-saudara, 3 kelompok ini, orang yang sedang dalam berkesusahan, orang yang sudah menjadi janda, dan juga anak-anak yatim. Dikatakan Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya. Jadi ada unsur keempat. Yang satu tadi orang yang tidak punya penolong, orang yang tertindas, anak yatim, para janda. Dan yang keempat adalah orang yang berdoa dengan sebulat hati. Doanya naik sampai ke awan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda salah satu dari kelompok 4 ini? Romo, saya masih punya suami Romo, saya belum janda misalnya. Saya masih punya orang tua Romo, berarti saya belum anak yatim piatu Romo. Romo, saya keadaan saya oke-oke saja Romo. Nah, kalau 1, 2, 3 Anda tidak masuk kriteria, Anda bisa masuk kriteria yang keempat. Orang yang berdoa dengan sebulat hati. Artinya apa sih Romo, orang berdoa dengan sebulat hati? Artinya doanya tidak bercabang. Ketika dia berdoa, dia tidak berpikir kemana-mana, hanya terarah pada Tuhan, pikirannya, hatinya, dan juga tingkah lakunya. Tidak ada keraguan dalam dirinya, tidak ada kebimbangan dalam dirinya. Dia mantap menjadikan Tuhan sebagai penolongnya satu-satunya. 4 orang ini doanya menembusi awan. Nah, dalam bahasa lain saudara-saudara, doa dengan sebulat hati itu diungkapkan dalam bacaan Injil. Kalau Anda menilik Injilnya, hari ini dibacakan Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di mana diceritakan ada 2 orang datang ke bait Allah berdoa kepada Tuhan. Dikatakan begini, yang seorang adalah orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang atau kelompok yang mencoba menjalani perintah-perintah Tuhan sampai sekecil-kecilnya. Apakah itu baik? Itu sangat baik. Tetapi kesalahan orang Farisi bisa kita ungkap di sini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, dari sini aja sudah kelihatan ada yang tidak beres dengan si orang Farisi ini. Dia membeda-bedakan dirinya dengan yang lain. Tapi membedakan diri dalam hal apa? Kita lihat. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini kesalahannya yang sangat tampak. Dia merasa diri benar. Dia merasa diri lebih benar daripada orang lain. Dan itu dia sendiri yang mengatakan. Padahal siapa hakim yang menyatakan orang benar atau orang salah? Yaitu Allah sendiri. Di sini kesalahan pertama dari orang Farisi yang bisa kita katakan doanya tidak sebulat hati. Dia hanya berfokus pada dirinya sendiri yang merasa benar, dan dia menghakimi orang-orang yang tadi dia sebut sebagai kelompok yang salah. Hati-hati kalau kita doanya sudah seperti ini, tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan di bagian selanjutnya dia mengungkit-ungkit kesalehannya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara-saudara terkasih, kebaikan-kebaikan kita, sembah bakti kita tidak perlu kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan bahkan tahu apa yang ada di dalam. Karena tidak semua yang dilihat baik oleh mata manusia, dalamnya, motifnya juga baik. Allah mampu melihat apa yang di luar, juga apa yang di dalam.
Nah saudaraku, berdoa dengan sebulat hati tidak kita temukan dalam kasus orang Farisi yang berdoa seperti ini. Hatinya terbelah, hatinya tidak utuh. Dia hanya melihat dirinya sendiri, dia hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Dia tidak mengarahkan hatinya kepada Allah. Sementara dikatakan yang satu orang lain lagi adalah pemungut cukai. Dikatakan dia berbanding sangat terbalik dengan orang Farisi tadi. Dia berdiri jauh-jauh. Kenapa? Karena dia sadar dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia sadar dirinya orang berdosa. Berbeda sekali dengan orang Farisi tadi yang berdiri, berdoa, lalu merasa diri benar. Sementara pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, dia sadar dia orang berdosa. Dikatakan, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Berbanding terbalik lagi dengan orang Farisi tadi yang bahkan memuji dirinya sendiri. Dia mengagung-agungkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Sementara si pemungut cukai, dia juga sama sekali tidak berani menengadah ke langit. Disinilah poin paling penting dalam sebuah doa. Pemungut cukai ini sadar siapa dirinya dan siapa Allah. Dikatakan dia menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Padahal tadi sama, orang Farisi juga berkata, "Ya Allah." Tetapi bagian selanjutnya sangat amat berbeda. Kalau tadi orang Farisi mengungkapkan, "Aku bersyukur kepadamu, aku tidak sama dengan si A, si B, si C." Si pemungut cukai tadi berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah saudara-saudaraku yang terkasih, yang menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus menampilkan dirinya sebagai Allah yang diceritakan dalam perjanjian lama. Allah adalah hakim yang tidak memihak. Tuhan Yesus dalam hal ini tidak memihak apakah dia kelompok orang Farisi atau dia kelompok pemungut cukai. Tetapi isi doa mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari disposisi dirinya sebagai orang berdosa yang minta dikasihani oleh Tuhan. Kalau tadi si orang Farisi tidak minta apa-apa sama Tuhan, dia merasa diri sudah hebat, sudah benar, maka tidak perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Sementara pemungut cukai memposisikan dirinya sebagai orang berdosa, dia rendah di hadapan Tuhan, dia masih tetap memohon belas kasih Allah, pengampunan dari Allah. Saudara-saudaraku terkasih, Tuhan Yesus menutup begini. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan si orang Farisi tidak. Sebab siapa saja meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan." Saudara-saudaraku terkasih, kuncinya adalah sikap rendah hati ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, salah satu elemen terpenting dalam doa adalah kita memiliki sikap kerendahan hati. Ini yang susah buat orang-orang zaman sekarang. Karena apa? Kita seringkali menyombongkan diri, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi di hadapan sesama kita pun kita sering sombong, kita sering pamer, kita merasa paling benar sendiri, sementara orang lain salah. Itu yang harus kita perbaiki sebelum kita berdoa. Belajarlah rendah hati. Sebelum kita rendah hati di hadapan Allah, coba sikap rendah hati kita tunjukkan ketika kita berhadapan dengan sesama. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan salah satu sikap kerendahan hati tampak ketika orang mau belajar. Dia tidak melulu berbicara tentang dirinya, prestasinya, kehebatannya di hadapan orang lain. Tetapi dia berani memuji orang lain, menerima kehebatan-kehebatan, potensi-potensi, prestasi-prestasi orang lain, meskipun dirinya sendiri juga hebat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, semoga hari Minggu ini kita semakin diberkati. Salam.